Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta dengan NIM 2010301145 kelas 3B6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di skill lab, yaitu tentang ilmu gerak manusia, modul ilmu gerak manusia dengan materi praktikum 2, yaitu video Cognitive and Behavioral Neuroscience. Nah, gimana sih videonya? Ayo kita saksikan. Nah, yang pertama adalah tentang synapplasticity. Nah, synapplasticity ini merupakan komunikasi antar sinaps. Nah, di mana klasifikasi atau tipe dari synapsplasticity itu ada 3. Yang pertama itu sinyal elektrik dari otak, sinyal elektrik otak. Kemudian yang kedua itu ada neurotransmitter, dan yang ketiga itu ada gate junction. Nah, untuk komunikasi antar sinap ini itu terjadi karena akson atau ujung akson serabut di ujung-ujungnya itu tuh dia mengeluarkan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini tuh dinamakan dengan neurotransmitter. Nah, kemudian neurotransmitter akan dikeluarkan dari ujung akson. Nah, dari ujung akson akan dikirim menuju ke dendrit. Nah, si neurotransmitter ini tuh dan awalnya dari akson nih, ujung akson. Nah, dari ujung akson ini akan disalurkan menuju dendrit. Nah, kemudian berulang-ulang dari ujung akson, ujung neuron menuju ke kepala neuron, atau dari akson menuju ke dendrit gitu. Terus-menerus sampai ke efektornya. Nah, selanjutnya adalah tentang memori. Nah, ada namanya memori sensorik. Nah, memori sensorik ini adalah memori yang diterima atau disimpan informasinya karena dia didapat dari rangsangan dari luar, dari indera tubuh. Nah, untuk tipe-tipe memori itu juga ada 2. Ada yang memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini adalah memori yang diterima sekitar waktunya tuh singkat, cuma 30 detik saja. Dan memori yang dapat diterima atau diproses atau diinformasikan ke dalam otak itu hanya sekitar 7 buah memori dalam satu kali ingatan memori. Itu untuk memori yang jangka pendek. Tapi untuk memori jangka panjang itu ya bisa diingat dalam jangka waktu yang panjang. Yang panjangnya tuh kayak tidak terhitung lah. Pokoknya panjang, lebih panjang dari memori yang pendek. Lebih panjang dari memori yang jangka pendek tadi. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe ingatan yang jangka panjang tadi. Nah, yang pertama, tipe-tipe memori yang pertama namanya memori implicit. Nah, memori implicit ini adalah memori yang kayak otomatis gitu loh. Kita ingat, memori yang secara alam bawah sadar kita tuh tetap mengingat itu. Nah, biasanya memori ini tuh akan terbentuk karena sesuatu yang kita lakukan itu tuh secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, misalnya kayak kehidupan sehari-hari kita itu termasuk dalam memori implicit atau memori yang otomatis kita ingat. Kemudian yang kedua ada memori prosedural. Nah, memori prosedural ini tuh kayak sama gitu sama implicit, yaitu dimana dia tuh otomatis, di mana alam bawah sadar kita tuh kayak otomatis mengingat itu. Nah, biasanya memori ini tuh berhubungan dengan motorik atau pergerakan atau movement. Contohnya tuh kayak kita tahu bagaimana cara berjalan dengan santai, cara berlari, kemudian cara menggunakan alat, cara bermain musik, cara bernyanyi, berkoda gitu tuh kita tahu itu karena memori yang disebut prosedural. Kemudian selanjutnya itu ada memori eksplisit. Nah, memori eksplisit ini adalah memori yang kayak kita tuh butuh usaha lebih keras gitu untuk mengingat ini, untuk mengingat hal masa lalu ini tuh, itu memori eksplisit. Contohnya tuh kayak kita mengingat ini tuh hari apa sih, ini tuh tanggal apa sih, ini tuh siapa ya namanya, ini tuh lupa gitu. Itu tuh kayak kita tuh butuh kayak apa ya, siapa ya gitu. Kita tuh kayak butuh usaha gitu untuk mengingat hal masa lalu ini. Kayak juga misalnya kayak mengingat ulang tahun pasangan dan lain-lain. Nah, biasanya memori itu tuh kita membutuhkan kode untuk mengingat itu kembali, untuk mengingat ingatan masa lalu ini tuh butuh kode. Itu untuk memori eksplisit.
Kemudian selanjutnya ada namanya memori semantik. Nah, memori semantik ini tuh memori yang tidak berhubungan sama sekali dengan masa lalu. Nah, memori ini tuh berhubungan kayak pemahaman atau pembelajaran gitu. Contohnya tuh kayak kita belajar tentang suatu alat gitu, kemudian juga kayak bagaimana cara mengendarai motor, cara mengendarai sepeda dan lain-lain, itu dinamakan dengan memori semantik. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu yang kelima, ada memori episodik. Nah, memori episodik ini adalah memori yang spesial yang dimiliki setiap manusia, di mana memori ini tuh kayak sebuah unforgettable moment gitu, sebuah memori yang kayak sesuatu yang terkesan gitu, yang nggak akan bisa terlupakan, sesuatu hari-hari spesial aja yang nggak terlupakan dalam hidup kita, itu termasuk dalam memori episodik. Nah, contohnya kayak ketika kita di surprisein saat ulang tahun kita, atau ketika hari bahagia kayak hari apa ya, hari pernikahan, ataupun hari yang menyedihkan kayak ada orang yang terjadi malapetaka, kayak kita ngerasain waktu itu tuh ada gempa gitu, itu termasuk dalam memori episodik. Dan selanjutnya adalah proses untuk mengingat atau proses terjadinya memori ini. Nah, memori ini tuh, ingatan ini tuh akan ada setiap manusia sejak dia dari lahir sampai, dan akan terus berkembang sepanjang hidupnya. Tapi setelah umurnya tuh semakin lama gitu, semakin bertambahnya usia juga akan mengurangi, karena ada hal kayak kesehatannya menurun, fungsi-fungsi otaknya menurun, karena dimana kita ketahui fungsi dari memori atau memori ini terbantu di hipokampus. Hipokampus itu adalah sebuah area di dalam otak di mana dia itu terletak di lobus temporal. Nah, dia itu berfungsi untuk mempertahankan daya ingatan kita. Nah, proses mengingat ini tuh juga dilalui dengan 3 proses. Yang pertama adalah proses menerima informasi atau proses belajar. Kemudian yang kedua itu proses menyimpan informasi. Kemudian yang ketiga itu proses untuk recall atau memanggil kembali ingatan-ingatan atau informasi yang sudah dipelajari dan disimpan di dalam otak gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang air mata. Nah, air mata ini adalah diproduksi di kelenjar lakriminal namanya, di bagian atas kelopak mata. Nah, untuk strukturnya sendiri, air mata ini tuh strukturnya sama kayak air liur gitu. Ada lapisan air, ada lapisan minyak, ada lapisan lemak, lapisan protein, dan lain-lain. Intinya mah kayak kurang lebih sama dengan lapisan air liur. Nah, ada suatu studi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Academy American of Ophthalmology atau AAO. Dia tuh mengatakan bahwa manusia itu memproduksi air mata sekitar 15-30 galon per tahunnya. Tapi itu tergantung dari beberapa tingkat kesehatan ya, kayak tingkat kesehatan degeneratif, tingkat emosional, dan lain-lain. Nah, untuk lapisan-lapisan air mata ini, yang pertama ada namanya lapisan lendir. Nah, lapisan lendir ini adalah lapisan terluar di mana dia itu mampu mengikat air mata di kelopak mata sehingga mata tuh tidak langsung jatuh, tapi dia mengikat dulu di bola mata, kemudian nanti kalau sudah terkumpul ke ulang nggak bisa dibendung lagi baru jatuh. Itu fungsi yang lapisan lendir, lapisan pertama. Kemudian lapisan kedua itu adalah lapisan air. Nah, lapisan air ini adalah lapisan yang tertebal di bagian bola mata, di mana fungsinya itu untuk mencegah bakteri-bakteri, kuman-kuman itu masuk ke mata, dan untuk melindungi bagian kornea mata kita. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya lapisan minyak. Nah, lapisan minyak ini adalah lapisan yang membantu mata kita tetap jernih, tetap jelas gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis air mata. Nah, air mata itu tuh ada beberapa jenis, ada 3 lah kalau nggak salah ya, ada 3. Yang pertama itu ada air mata basal. Nah, air mata basal ini adalah air mata yang terus diproduksi oleh kelenjar lakriminal di sini yang memproduksi air mata. Nah, dimana dia akan terus memproduksi jenis air mata basal ini tuh untuk menjaga kelembapan yang ada di mata kita.
Coba deh kalian bayangkan kalau misalnya nggak ada lakrimina, nggak ada air mata basah, otomatis mata kita bakalan kering dong. Kalau mata kering dia bakalan jadi merah, cepet rentan akan polusi-polusi, nggak ada polusi nggak bakalan ada yang ngejaga gitu air mata mata kita, dia bakalan merah loh. Bayangkan. Tapi untung aja ada air mata basah yang terus terproduksi setiap hari sehingga mata kita tetap lembab, tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu ada namanya air mata refleks. Nah, air mata refleks ini adalah air mata yang bakalan keluar apabila dirangsang dari luar. Contohnya kayak saat kita memotong bawang merah nih, otomatis kayak kita tuh mau nangis aja gitu rasanya. Padahal hati kita atau perasaan kita tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak sedih, nggak ngapain gitu, tapi tiba-tiba kayak mau nangis aja. Nah, itu tuh karena ada refleks dari bawang merah tersebut sehingga air mata kita keluar deh gitu. Kemudian yang terakhir ada air mata emosional. Nah, air mata emosional inilah ada air mata yang akan keluar kalau kita tuh sedang sedih, sedang galau, sedang banyak tugas yang lain datang, belum aja selesai yang lain-lain lagi datang gitu. Itu tuh yang bikin stres gitu kan. Itu adalah air mata emosional, dimana datangnya tuh saat kita sedih, saat galau gitu. Nah, biasanya air mata emosional ini tuh mengandung hormon stres dan hormon penghilang rasa sakit. Nah, makanya kalau misalnya kita habis nangis itu, setelah selesai nangis tuh rasanya kayak plong gitu, kita jadi nyenyak tidurnya, itu karena dia itu mengandung hormon penghilang rasa sakit gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini untuk praktikum 2 modul IGM Ilmu Gerak Manusia tentang video Cognitive and Behavioral of Neuroscience. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.